Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livin Diat Pasardino dengan 3 NRP akhir 062 dari Departemen Teknik Geofisika tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skrip saya mengenai metode geofisika. Nah, jadi metode geofisika sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang aktif dan pasif. Yang aktif sendiri merupakan metode yang menggunakan sumber energi yang berasal dari manusia ataupun metodenya berupa buatan dari kita sendiri. Yang pasif merupakan metode yang menggunakan sumber daya alam. Contoh untuk yang aktif yaitu seismik aktif, metode resistivitas, metode elektromagnetik, dan ground penetrating radar. Untuk yang pasif sendiri, contohnya dapat berupa seismik pasif, magnetik, gravitasi, magnetotelluric, dan radiometri. Oke, metode seismik secara konsep dasar, metode seismik menggunakan gelombang seismik buatan atau alami yang merambat melalui medium bawah permukaan. Gelombang ini kemudian dipantulkan atau direfraksi akibat perubahan sifat elastisitas batuan. Seperti yang saya katakan, terbagi menjadi dua macam, yaitu seismik pasif dan aktif. Seismik pasif bisa menggunakan sumber dari dynamite, vibrosis, palu. Untuk yang pasif dapat menggunakan sumber alami seperti gempa bumi maupun noise ambient. Parameter yang diukur dapat berupa waktu tempuh, kecepatan gelombang seismik, amplitudo, frekuensi gelombang, fase gelombang, koefisien refleksi maupun parameter refleksi. Untuk aplikasinya sendiri dapat berupa eksplorasi migas, geoteknik, dan studi kegempaan. Next adalah metode elektromagnetik. Jadi konsep dasarnya, metode elektromagnetik mengukur respon medan elektromagnetik yang diinduksi ke dalam bumi, arus listrik yang dihasilkan oleh sumber alami atau perbuatan, dan variasi konduktivitas atau resistivitas permukaan yang memengaruhi medan sekunder yang terdeteksi. Untuk akuisisi data, sumber menggunakan loop transmitter, TDM atau FDM, atau sistem airborne. Untuk detektor menggunakan receiver coil mengukur medan magnetik sekunder. Untuk konfigurasi menggunakan fixed loop, moving loop, ataupun sounding. Parameter yang diukur dapat berupa medan magnet sekunder ataupun waktu decay. Untuk keluarannya dapat berupa konduktivitas listrik dan resistivitas. Aplikasinya sendiri yaitu eksplorasi mineral, pencarian tanah, dan deteksi polutan atau kontaminasi bawah permukaan. Next ada metode gravitasi. Metode gravitasi mengukur variasi medan gravitasi bumi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan, dan juga menggunakan konsep dasar hukum Newton. Untuk akuisisi datanya, alatnya dapat berupa gravimeter, dan surveinya menggunakan grid atau profil dengan koreksi topografi, pasang surut, dan drift. Parameter yang diukur sendiri dapat berupa percepatan gravitasi, yaitu variasi medan gravitasi akibat densitas batuan. Dan yang berikutnya ada gradien gravitasi, yaitu perubahan gravitasi persatuan jarak. Luarnya sendiri dapat berupa anomali Hooker, modal densitas 3D, struktur geologi, dan cukupan sedimen. Aplikasinya bisa diaplikasikan dalam eksplorasi minyak atau gas untuk struktur cukupan sedimen, pemetaan batuan dasar, dan studi vulkanologi dan tektonik. Next adalah metode GPR atau Ground Penetrating Radar. Konsep dasarnya memancarkan gelombang radar berfrekuensi tinggi antara 10 MHz sampai 2,5 GHz yang dipantulkan oleh antarmuka dengan penetrativitas listrik berbeda. Untuk akuisisi datanya, antenanya dapat berupa dipole transmitter receiver. Untuk modenya sendiri dapat berupa common offset atau multi offset. Parameter yang diukur yaitu waktu tunda pantulan dan amplitudo pantulan, seperti kekuatan pantulan dari objek. Untuk keluarannya dapat berupa konstanta dielektrik, kedalaman objek, peta subsurface, dan deteksi pipa, kuburan, atau lapisan tanah. Aplikasi sendiri dapat di arkeologi, geoteknik, maupun lingkungan seperti kontaminasi dan lapisan es. Next adalah metode resistivitas. Konsep dasarnya menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensial untuk menentukan resistivitas batuan. Untuk akuisisi data sendiri dapat berupa konfigurasi linear, Schlumberger, dipole ataupun pole. Alatnya sendiri elektroda arus dan potensial atau resistivity meter. Untuk parameter yang diukur dapat berupa arus injeksi maupun beda potensial. Untuk keluarannya dapat menghasilkan resistitivitas batuan, model 2D atau 3D bawah permukaan, dan identifikasi zona akuifer, mineral, produktif, atau kontaminan. Aplikasinya sendiri dapat berupa eksplorasi mineral sulfida, studi air tanah dan akuifer atau deteksi limbah maupun kontaminan. Nah, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau miskomunikasi dalam informasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton.